Pernahkah kamu merasa takut akan masa depan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa takdir ternyata lebih baik dari yang kau bayangkan? Kisah ini tentang sebuah perjalanan jauh dari rumah, yang ternyata membawa arti persaudaraan antar dua bangsa. Ratna dan Darman, sepasang suami istri dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, memutuskan untuk merantau ke Malaysia. Bukan karena mereka tak cinta tanah air, tetapi hidup di desa terasa begitu berat. Dengan tabungan seadanya dan tekad bulat, mereka berangkat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sawah dan ladang yang tak lagi cukup memberi makan. Tahun 2010, mereka tiba di Johor Bahru. Darman diterima bekerja di sebuah kebun sawit, sementara Ratna menjadi pekerja rumah tangga di sebuah keluarga bernama Tan. Tan adalah seorang pengusaha toko kelontong yang sederhana, tetapi ia dan istrinya, Madam Lily, dikenal sebagai majikan yang hangat dan penuh perhatian. Ratna awalnya takut. Kisah-kisah tentang pekerja migran yang diperlakukan buruk masih membayanginya. Tapi takdir berbicara lain. Hari pertama bekerja, Madam Lily menyambut Ratna dengan senyuman. Kami sama-sama manusia. Kalau kau makan enak, aku pun makan enak. Kalau aku lapar, kau juga jangan biarkan dirimu lapar, ujar Lily sambil mempersilakan Ratna duduk di meja makan. Darman, meski bekerja di kebun yang keras, juga merasakan hal serupa. Pemilik kebun, seorang pria tua bernama Pak Wom, memperlakukan para pekerja dengan adil. Darman bahkan sering diajak makan malam di rumahnya. Kerja keras kau dihargai, Darman. Aku selalu percaya, kita bekerja bersama-sama untuk masa depan, kata Pak Wong dengan nada penuh kebapakan. Ratna dan Darman akhirnya menetap lebih lama di Malaysia. Mereka mulai merasa seperti bagian dari keluarga besar majikan mereka. Setiap hari raya Idul Fitri, Madam Lily selalu membantu Ratna memasak ketupat dan rendang. Aku tak pernah coba masakan begini, tapi wanginya sedap sekali, seru Lily sambil tertawa. Di sisi lain, saat tahun baru Imlek tiba, Ratna dan Darman selalu diajak merayakan bersama keluarga Tan. Mereka belajar arti persaudaraan lintas budaya. Tahun berganti, Ratna melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bima. Madam Lily sangat bersemangat menyambut kehadiran bayi itu, bahkan membelikan perlengkapan bayi dari uangnya sendiri. Bima ini anak pintar, lihat saja nanti, katanya sambil menggoda Ratna. Pak Wong juga ikut memberi selamat. Ia membantu Darman mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah perusahaan logistik lokal, agar kehidupan mereka lebih mapan. Bima tumbuh besar di Malaysia, mengenal dua budaya sekaligus. Di rumah, Ratna dan Darman tetap berbicara bahasa Indonesia, menceritakan kisah-kisah tentang tanah air. Tapi di luar rumah, Bima fasih berbicara bahasa Melayu dan bercanda dengan teman-temannya. Ia belajar nilai dari dua budaya, semangat kerja keras dari orang tuanya, dan keramahan serta toleransi dari orang-orang Malaysia yang menjadi bagian hidup mereka. Ketika Bima beranjak dewasa, ia sering berkata, "Mak, Ayah, aku ingin jadi orang yang membantu orang lain, seperti Uncletan dan Pak Wong membantu kita dulu." Tahun 2030, Bima lulus dari universitas di Malaysia dengan beasiswa. Saat hari kelulusan, Madam Lily, Pak Wong, dan orang tua Bima duduk berdampingan, saling berbagi tawa dan kebanggaan. Ratna berkata, "Kami datang ke sini dengan rasa takut dan khawatir, tapi kami pulang dengan hati penuh rasa syukur. Orang Malaysia dan Indonesia itu saudara. Batas negara memang ada, tapi kebaikan tak kenal batas." Dan di tengah tepuk tangan para hadirin, Bima melangkah maju, membawa semangat persaudaraan dua bangsa, yang dimulai dari cerita sederhana kedua orang tuanya. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan Bima di Malaysia semakin mapan. Setelah lulus, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Namun, meski karirnya cemerlang, ada perasaan yang tak pernah hilang di dalam hati Bima. Ada kerinduan pada tanah kelahiran orang tuanya, pada kampung yang mereka tinggalkan. Ia selalu mendengar cerita dari Ratna dan Darman tentang rumah sederhana di desa mereka, tentang kebun kecil yang dahulu mereka rawat bersama. Di saat yang sama, ia juga sangat menyadari betapa besar kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang Malaysia seperti Madam Lily dan Pak Wong. Namun, kehidupan tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, saat Bima sedang sibuk dengan pekerjaannya, ia mendapat kabar yang mengguncang hatinya. Ayahnya, Darman, tiba-tiba jatuh sakit.
Penyakit yang awalnya tampak biasa ternyata menggerogoti tubuhnya lebih cepat dari yang dibayangkan. Ratna menghubungi Bima melalui telepon, suara isaknya terdengar jelas, "Bima, ayah. Ayah makin lemah. Kami butuh kamu di sini, anakku." Bima merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia tahu saat itu ia harus segera pulang. Segala pekerjaan dan ambisi di Malaysia rasanya seperti tak ada artinya lagi. Yang lebih penting sekarang adalah keluarga. Bima pulang ke kampung halaman dengan hati penuh kecemasan. Sesampainya di rumah, ia menemukan Darman terbaring lemah di kasur, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Ratna duduk di sampingnya, dengan tatapan yang penuh kelelahan. Bima merasa sangat berat meninggalkan semua yang telah ia bangun di Malaysia, tetapi ia tahu, ini adalah saatnya untuk kembali kepada akar mereka. Hari-hari selanjutnya, Bima merawat Darman bersama Ratna. Mereka bekerja sama menjaga kesehatan Darman, meski usaha itu tak mudah. Di tengah kepedihan, Bima sering teringat pada kebaikan yang ia terima dari Madam Lily dan Pak Wong. Mereka berdua selalu mengingatkan Bima untuk tidak lupa tentang betapa pentingnya saling membantu di saat-saat sulit. Pada suatu pagi yang sunyi, saat Darman tampak semakin lemah, Ratna duduk di sampingnya dan memegang tangannya. "Ayah sudah capek, Bima," ujar Ratna dengan suara parau. Bima hanya bisa terdiam, hatinya teriris melihat wajah ayah yang dulu penuh semangat itu kini begitu rapuh. Namun, ada sesuatu yang membuat Bima merasa tenang. Dalam kebersamaan mereka, di tengah sakit dan lelah, Ratna dengan lembut berkata, "Darman selalu bilang, kita sudah diberi banyak kebaikan dari orang-orang di Malaysia. Sekarang, aku ingin kita juga memberi kembali, Bima. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kasih sayang yang tulus, seperti yang kita terima." Bima mengangguk pelan. Saat itulah ia menyadari satu hal, hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana kita menghargai dan merawat orang-orang yang kita cintai. Tak lama setelah itu, Bima memutuskan untuk membawa ibunya kembali ke Malaysia. Darman sudah tak lagi mampu mengikuti mereka, dan itu adalah saat yang sangat berat. Tetapi, sebelum Darman menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berbisik, "Jaga ibumu, jaga keluarga kita. Kebaikan yang kita terima, harus kita teruskan." Bima kembali ke Malaysia dengan Ratna di sisinya. Mereka tinggal bersama Madam Lily dan Pak Wong, yang dengan tulus menyambut keduanya seperti keluarga sendiri. "Apa yang bisa kami bantu?" tanya Pak Wong dengan penuh empati, menyadari betapa berat beban yang mereka pikul. Ratna dan Bima memutuskan untuk membuka usaha kecil bersama keluarga Tan, menggabungkan pengalaman yang mereka bawa dari Indonesia dan Malaysia. Toko kelontong yang dulu dijalankan oleh Madam Lily kini menjadi lebih besar, dengan berbagai produk khas Indonesia yang mereka jual bersama. Bima akhirnya memahami bahwa kebaikan yang telah diterima bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk disebarkan. Ia menjadi penghubung antara dua bangsa, menjalin hubungan lebih erat antara Malaysia dan Indonesia, tidak hanya melalui perdagangan, tapi juga melalui persaudaraan. Beberapa tahun setelah itu, ketika Bima telah berhasil membuka cabang usaha mereka di Indonesia, ia kembali ke kampung halaman untuk sebuah acara peringatan. Hari itu, mereka mengenang Darman, sang ayah yang telah tiada, dan semua yang telah dilalui bersama. Di atas makam Darman, Bima berkata, "Ayah, kami melanjutkan apa yang kau mulai. Kami tidak pernah merasa sendiri. Kami ada di sini, dengan segala yang telah kita bangun bersama, dan kami akan terus menebar kebaikan, untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk dunia." Ratna duduk di samping Bima, menatap langit sore yang cerah. Tak ada yang lebih penting dari cinta, dari keluarga, dan dari kebaikan yang kita bagi kepada sesama. Dunia memang besar, tetapi persaudaraan tak mengenal jarak. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan lintas negara dan budaya adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Tak peduli dari mana kita berasal, yang terpenting adalah bagaimana kita saling menjaga, membantu, dan menghargai satu sama lain. Kebaikan yang kita tanam, akan terus tumbuh dan berkembang, tak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang di sekitar kita. Waktu terus berlalu, dan kehidupan pun berjalan sesuai jalannya. Bima kini telah menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya di tempat ia tinggal, tapi juga di antara para sahabat dan keluarganya, baik di Indonesia maupun Malaysia.
Namun, meski ia telah mencapai banyak hal, satu pelajaran yang tak pernah ia lupakan adalah betapa pentingnya sebuah pengorbanan, dan bagaimana hidup ini tak akan pernah lengkap tanpa kasih sayang yang tulus. Suatu sore, saat Bima duduk di teras rumah bersama Madam Lily dan Pak Wong, mereka berbicara tentang segala yang telah dilalui. Bima dengan mata berkaca-kaca mengingat kata-kata terakhir ayahnya, "Jaga kebaikan, Bima. Jangan biarkan kebaikan itu hilang hanya karena kita lupa berbagi." Kata-kata itu terus menghantuinya, dan kini, dengan segala yang ada, ia berjanji akan menjaga amanah itu seumur hidupnya. "Kadang hidup memang tidak selalu seperti yang kita harapkan," kata Bima dengan suara penuh rasa syukur. "Namun, saya selalu merasa beruntung. Beruntung memiliki orang tua yang mengajarkan arti kerja keras, beruntung bertemu dengan orang-orang baik seperti Pak Wong dan Madam Lily, dan beruntung bisa kembali ke Indonesia untuk melanjutkan semua yang telah mereka ajarkan." Ratna, ibunya, yang duduk di samping Bima, menggenggam tangan anaknya dengan erat. "Kebaikan itu tidak mengenal batas, Bima," katanya dengan suara lembut, penuh keyakinan. "Apa yang kami dapatkan di Malaysia, bukan hanya hasil kerja keras kami. Itu juga hasil dari orang-orang yang mengulurkan tangan, yang tidak melihat kami sebagai orang asing, tapi sebagai keluarga. Di balik setiap perjalanan, ada orang-orang yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Seperti halnya Madam Lily dan Pak Wong yang telah memberi mereka bukan hanya pekerjaan, tetapi juga harapan. Mereka mengajarkan Bima bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang, tetapi sebuah kesempatan untuk saling mengenal dan berbagi. Bima tahu bahwa tanpa mereka, jalan hidup orang tuanya tak akan pernah seperti ini. Bima kini memiliki keluarga yang lebih besar, keluarga di Indonesia dan keluarga di Malaysia. Semua orang yang pernah membantu mereka, baik langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian dari cerita hidup mereka. Di setiap sudut usaha yang mereka bangun bersama, Bima merasa bahwa kebaikan itu selalu ada, berkembang, dan mengakar, seperti pohon yang berbuah setiap tahun. Pagi itu, Bima, Ratna, Pak Wong, dan Madam Lily berdiri di teras rumah sambil memandang matahari terbit. Pemandangan indah yang menyelimuti mereka itu, membuat Bima teringat pada segala yang telah dilalui. Dari perjalanan jauh yang penuh tantangan, hingga sebuah kisah tentang persaudaraan yang menghapus batas-batas negara. Kadang, kita merasa takut melangkah jauh dari rumah, karena kita pikir kita akan kehilangan tempat kita. Tapi justru, perjalanan itu yang akhirnya memberikan kita tempat di hati orang lain, kata Bima, sambil menatap ke kejauhan. Dan itu, rasanya lebih berharga dari segala harta. Ratna tersenyum, meski air mata sedikit menggenang di matanya. Kami sudah menemukan rumah kami, Bima. Bukan hanya di tanah kelahiran, tapi juga di sini, bersama mereka yang kita cintai. Dan begitulah kisah mereka. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan tentu saja, kebaikan yang menghubungkan dua bangsa yang berbeda. Kebaikan yang mengalir tak terbendung, seperti sungai yang tak pernah berhenti menuju lautan. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, kebaikan selalu menemukan jalannya. Mari kita teruskan cerita ini, cerita tentang saling memahami, tentang membangun jembatan, bukan tembok. Karena di akhir hari, yang terpenting bukanlah seberapa besar yang kita capai, tetapi seberapa banyak hati yang kita sentuh, seberapa banyak kebaikan yang kita tebarkan. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kasih sayang, seperti yang dialami Ratna, Darman, Bima, Madam Lily, dan Pak Wong. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini, kita semua adalah saudara. Tidak ada yang lebih indah daripada berbagi kebahagiaan dan cinta tanpa memandang asal-usul. Terima kasih sudah menemani kami dalam kisah ini. Semoga hidupmu penuh dengan kebaikan yang tak terhingga. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita penuh harapan lainnya. Salam persaudaraan, salam kebaikan. Selamat malam dan semoga hari-harimu selalu penuh dengan cinta.